Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Redi Akbar Fahriza Putra. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Oke, langsung saja kita mulai. Teori yang pertama merupakan teori humanisme. Teori ini merupakan teori belajar yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Pembelajarannya tersebut dipusatkan kepada individu seseorang. Teori ini dikemukakan oleh Neil pada tahun 1977. Lanjut ke teori kedua adalah teori informasi. Teori ini merupakan salah satu teori klasik, di mana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Di teori ketiga ada teori agenda setting. Teori ini beranggapan apabila media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Teori ini dikembangkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972. Selanjutnya teori keempat adalah teori konstruktivisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Teori ini dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky. Teori selanjutnya adalah teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Teori ini didukung oleh Chomsky dan Hadley. Teori keenam adalah teori sibernetik. Teori ini merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Teori ini dikemukakan oleh Wiener pada tahun 1945. Selanjutnya adalah teori kognitivisme. Teori kognitivisme merupakan teori yang mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lanjut ke teori ke-8 adalah teori ketergantungan. Teori ini adalah fokus dari teori yang terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball-Rocquet dan Malvin Devlur pada tahun 1976. Di teori ke-9 ada teori inokulasi. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Teori ini dikemukakan oleh McGuire. Selanjutnya ada teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Di teori ke-11 ada teori spiral of silence atau spiral keheningan. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Newman pada tahun 1976. Lanjut ke teori 12, ada teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain, juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, teori ke-13 adalah teori uses and gratification. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Kutz pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Pada teori ke-14 ada teori belajar sosial.
Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara pelaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Lanjut ke teori 15, ada teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Ini merupakan pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model penggunaan. Teori ke-16 adalah teori birokrasi. Teori birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber pada tahun 1948 mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Selanjutnya ada teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini dikemukakan oleh Eric Berne pada tahun 1960. Di teori ke-18 ada teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Di teori ke-19 ada teori struktural fungsional. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Teori ini didukung oleh 3 orang, yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Di teori ke-20 ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Teori ini dikemukakan oleh Rogers pada tahun 1961. Lanjut ke teori 21, ada teori sikap atau standpoint. Harding dan Wood, selaku penemu teori tersebut, menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia adalah dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Teori ke-22 ada teori komunikasi 2 tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld. Teori komunikasi 2 tahap membahas mengenai efek media massa. Dan implementasi pertama kalinya adalah kampanye pemilihan umum 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Pada teori ke-23 ada teori komunikasi administrasi. Teori ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Di teori ke-24 ada teori connectionism yang dikemukakan oleh Thorndike. Teori ini disebut juga dengan teori trial and error. Menurut teori ini, masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-menerus. Kemudian, jika dalam usaha coba-coba tersebut secara tidak sengaja timbul perbuatan yang dirasa memenuhi situasi, maka perbuatan tersebut akan terus diterapkan sebagai salah satu tindakan yang dinilai cocok dalam situasi tersebut. Teori yang terakhir adalah teori operant conditioning. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Skinner. Skinner menganggap bahwa penghargaan dan motivasi adalah 2 faktor penting dalam pembelajaran. Tak hanya itu, Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi dalam komunikasi adalah untuk mengontrol tingkah laku. Sekian saja penjelasan saya tentang 25 teori komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.